waktu itu kan ada Royal House gitu. Jadi saya waktu itu di situ gitu. Ya. Jadi kita di Royal House saja waktu itu. Berdua saya ajarin gitu. Nah, banyak yang minat gitu loh. Sampai ya 30 lebih lah. Itu akhirnya saya kumpulkan, saya jadikan sebuah workshop gitu loh. Dari anak kecil sampai kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak juga ada, tapi kalau bapak-bapak lebih ke ngewangi lah, jadi lebih. Waktu itu terbentuklah Gores Warna. Gitu. Gores Warna. Gores Warna itu ya awalnya memang dari workshop. Dari workshop. Yang di Royal House tadi. Ya. Jadi ibu-ibu tadi atau anak-anak kan, ayo kita karya sudah ada kan gitu. Akhirnya saya bikinkan pameran. Waktu itu di Royal House. Ya. Terus ada lagi di Kopi Macan. Terus itu berlanjut tiap tahun. Gitu. Kebetulan ada Indonesia Menggambar. Saya masukkan situ. Gitu. Ya, pas kan Indonesia Menggambar itu kan juga untuk ini kan support teman-teman Gores Warna itu. Tapi masih ketika kita masa di komunitas tadi situ. Artinya masih bersinergi itu ada rekreasi untuk sampai detik hari ini. Karena kan sekarang tantangannya kan media ya, artinya daripada saya ngikuti komunitas dan seperti itu, saya mending update di media sosial, banyak opsi di situ. Gitu. Sebenarnya kemarin itu ya karena saya sudah nggak di Royal House lagi ya, jadi kebetulan untuk workshopnya ya. Awalnya ya di tempat saya waktu itu kan, saya terus akhirnya saya ini kalau kita ada UTS itu baru saya jadi nggak kalau dulu seminggu itu satu kali pas tiap hari Sabtu. Ya mungkin dari kesibukan ini anggota juga kan, karena ada guru ada. Enggak, yang ditawarkan di workshop tadi artinya sampai menyentuh di ruang-ruang pendidikan. Karena butuh ya artinya kalau masuk di ruang-ruang pendidikan seperti gitu. Jadi kalau dulu ya. Itu metodenya seperti apa? Jadi yang menarik ini, ketika kita adalah anak-anak itu kan mut-mutan ya. Artinya itu tidak stabil mereka itu. Ikut-ikut sama temannya gitu. Perempuannya banyak misalnya itu dari berapa orang itu. Itu di semester pertama oke dia itu. Tapi lambat-lambat cuma terkis jadi 3 itu. Nah, itu betul. Memang anak-anak lebih ini ya. Kita memang saya bedakan. Jadi orang tua sama anak-anak saya bedakan. Maksudnya caranya ya. Kalau anak-anak lebih, saya nggak mau istilahnya harus begini harus begini, enggak. Kamu lebih ke sukanya apa, menggambar apa gitu. Gitu ya. Gitu. Berarti lebih ada bermain ke imajinatif. Gitu. Saya tidak istilahnya harus begini harus enggak. Justru merangsang ya. Jadi anak-anak itu lebih sakar PDW. Gitu. Tapi dari situ udah kelihatan sekali gitu loh. Dia liarnya gitu loh, kejujurannya anak-anak itu kelihatan sekali. Karena terus ya kalau kita ngomong masalah bahasa anak sendiri kan jujur banget ketika berkarya gitu ya. Jadi, kalau orang tua, ibu-ibu sudah mulai saya dari tenis misalkan dari garis ya kan, dari titik garis terus sketsa itu biasa apa yang saya dapat ilmu dari MSD itu kan juga saya terapkan juga dari situ. Nah, mulai dari situ. Akhirnya melukis langsung. Melukis apa bentuk-bentuk objek dari terus berkembang itu. Itu dijadikan satu secara metode berarti untuk pelatihan seperti itu. Jadi satu. Cuma anak-anak sendiri nanti. Caranya beda lagi. Caranya beda ya. Berarti harus mengikuti tahap seleksi juga di situ. Berarti. Enggak juga. Enggak juga. Ya, cuma gini, misalnya ada yang baru, saya lihat, saya kasih kertas, ya kan, sampai di mana. Gitu. Gitu ya. Enggak harus mengikuti dari awal. Kalau gitu ya. Sudah bisa ibaratnya seket-seket sudah gitu. Dia udah paham shadow, itu udah beda lagi. Tapi dari awal dia nggak paham tapi suka, ya dari awal. Kan dari titik, dari garis, dari warna.
Ini tugas nih berarti. Ya. Ketika masuk di ruang tadi, di ruang pendidikan tadi gitu kan. Bagaimana kemudian itu sebuah apa ya? Bagaimana kemudian bisa anak-anak terus nggak sampai dia tuh putus itu? Oh ya. Itu kan bakat ya Bu. Artinya saya memikirkan dia kalau punya bakat di situ karena di pendidikan sendiri kan udah terputus itu. Yang penting kalau anak-anak gini, jangan semacam pemaksaan. Biar Dia dia lebih, sendiri ya. saya lebih ke senengnya apa sih? Lagi nggak mood ngelukis, Iya, saya biarin aja. Oh gitu, Gitu. ya, berarti. Tidak ada batasan usia berarti terkait anak-anak yang di jenengan yang pernah masih kerja sama di situ. Waktu itu kayaknya ya nggak ada, Hmm. gitu loh. Makanya saya per anak itu kan beda-beda. Metodenya penangannya. beda ya. Betul. Ada ya si anak itu semangat gitu. Hmm. Begitu bapaknya, "Mbok anu kon gawe sing gede, pamer ke," gitu kan. Ada. Ada gitu. Tapi kan ya dicoba aja gitu loh. Hmm. Habis itu nggak mau ngelukis lagi. Oh gitu. Pernah itu. Pernah. Karena berarti anak ini nggak bisa udah biarin aja. Mau ngelukis kertas, ya udah biarin kertas dulu. Mau ngelukis kanvas, ambil kanvas. Kasihkan pas itu. Dari situ kelihatan sedikit-sedikit di situ. dimasukin. Oh gitu ya. Tapi lebih Diarahkan gitu loh. metodenya banyak ekspor di luar berarti ya, daripada di dalam itu ya. Maksudnya luar, Luar tuh masuk di luar ring lingkaran tadi di situ, langsung ke alam itu masuk. Oh. enggak juga. Oh, gitu. Ya kadang di studio. Oh, Kadang kalau kita momen-momen di luar ya yuk kita cari kebun, lihat bunga, kita lukis gitu. Itu ya waktu-waktu tertentu gitu. Ini kompleks ya ketika ngomong masalah iya kan jenengan itu Pak sampai di situ itu. Karena proses benar ya straight up dari jalan benar ya artinya itu. Iya. Bagaimana kemudian tahu secara proses tumbuh anak di situ kan. Bahkan sampai bakat dan sebagainya itu kan tidak hal mudah itu. Iya. Iya kan? Jadi saya melihat anak-anak itu kan gini, jangan sampai nanti saya sebagai mentor ya, Iya benar. itu terlalu banyak masuk kalau anak-anak itu jangan gitu. Biarkan Ya kayak kan mereka banyak berekspor kalau sendiri sekarang, ya. wah ini sanggar banget yang lukisannya. Itu saya nggak mau. Dari situ Ketahuan sih kalau misalnya ngomong bu ini sanggar gitu. makanya langit mau merah nggak masalah. Iya. Ya. Ini kalau anak-anak setelah melukis, Iya. ya, biasanya saya presentasi. Iya. Jadi, udah kamu ceritakan lukisan. Apa ya? Nah, itu banyak. Istilahnya akhirnya, wah macam-macam. Kalau anak-anak itu ada melihat hantu, tapi ya diceritakan dilukis juga ada yang Asik ya, betul. dari situ. Kalau di zaman dulu kan ada Bu, saya kembali lagi di belakang itu. TVRI itu kan ruang yang asik ya ketika ada sekatan gambar zaman dulu. Pak Tino Sidin. Wah Pak Tino Sidin, saya masih ingat seperti itu. Iya, bagus. Saya Ya. suka itu. Menarik itu. Ada terobosan seperti enggak di dunia media sosial hari ini? Mungkin punya sesuatu ya, mungkin atau ada media sosial sendiri memunculkan minat bakat di situ gitu. Karena hampir semuanya sekarang sudah masuknya di media sosial semuanya. Gitu. Dan the next Pak Tino Sidin sekarang kan ya mungkin ya bisa dilihat ada beberapa itu. Ada nggak kira-kira terobosan untuk membuat gebrakan seperti gitu? Nah, mungkin ya tetap ada ya, cuma beda. Jadi kalau sini paling kan lewat Instagram, lewat Facebook, ya. Tapi kan dengan karya-karya mungkin dari pelatihan workshop ya kan. Nah, setelah itu pameran charity, kan. Nah, dari situ kan akhirnya tampilan dari karya-karya masing-masing itu juga. Menarik gitu. Ya alhamdulillah waktu charity ya ada yang laku. Saya memang biar semua belajar ya. Jadi belajar bagaimana lukisan itu laku gitu loh. Nah, pameran itu monggo ini charity ya. Kita itu pengen menyumbang untuk waktu itu merbabu ya, Semeru ya. Semeru pas meleleh itu kan. Iya. Nah, waktu itu kita mau mencoba bagaimana kita itu arek nyumbang apa? Kalau nyumbang lukisan kan nggak mungkin kan. Ya lebih anunya dalam bentuk uang. Makanya kita bikin waktu itu pameran kecil, gitu lah. Pameran kecil terus
setiap pelukis coba cari ibaratnya jaringan sendiri, pembeli sendiri, Ya, gitu ya, loh. ya. Dengan embel-embel ya itu charity tadi. Alhamdulillah dari Bu Maria laku 2, ya kan, walaupun Kuat secara cuma narasinya. ada yang 1 jutaan, ada yang 500, tidak apa-apa, gitu loh. Berapapun kita gitu, diapresiasi. Kalau Gitu. kalau charity kan pancingannya gini, ada yang mau nyumbang nggak? Oh gitu ya. Kalau ada yang mau nyumbang, nanti nyumbang berapa, kita kasih apa? Hadiah. Hadiah lukisan, ya kayak kenang-kenangan lukisan. Cara lembutnya seperti itu. Ya, tapi nyatanya juga ya teman-teman sendiri sih ya. Tapi kan dengan cara seperti itu, ini loh kita menggalang dana untuk Semeru kan gitu kan. Terus ya kalau ada yang mau nyumbang monggo, ini ada beberapa karya kan gitu. Ya tapi ya resikonya itu karyamu yang mana kan gitu. Oh, masih bertanya karyamu yang Pasti mana? nanya karyamu yang mana. Kalau yang karyaku ini, saya kan waktu itu ada beberapa ya, termasuk karya teman-teman juga saya sharekan ke ke calon yang saya sasar gitu ya, Yeah. untuk itu sebagai pembeli gitu. Ya udah, ini loh ada ini beberapa. Ya karyamu yang mana? Ya udah. Ya nggak apa-apa sih kan, itu pilihan Pilihan juga. mereka ya yang Alhamdulillah mau beli. kemarin ya masuk 3,5 lebih ya. Wah. Ya, Itu dalam waktu berapa lama ketika sampai berapa ya? angka Seminggu sekian? Seminggu ya? Ya semingguan, Satu satu minggu. minggu. Nggak nyampe itu. Nggak. Kalau yang Semeru kan nggak nyampe kayaknya. Itu yang terlibat berapa berarti di situ? Berapa Iya. orang ya? Sedikit kalau itu waktu itu sekitar 10-an. 10 ya. 10 atau berapa ya masih ada? Tapi dari 10 itu memang udah seleksi ya. Dari selektif semua ya. Waktu itu nggak ada seleksi. Oh. Siapa aja waktu itu kan memang murid-muridku semua toh. Muridku semua yang istilahnya mau ikut pameran itu, charity itu. Sekitar 10-an yang sanggup kan gitu. Masih berjalan Pak artinya yang itu. Masih. Masih. Oh, masih gitu. Kalau sekarang udah beda lagi ya, Grace Varna udah lebih saya tingkatkan lagi gitu. Jadi pameran di luar kayak mungkin kita akan mencoba beberapa tempat. Tapi dibuatnya nih ya, apa namanya, tempatnya tuh moving ya. Ya kayak pameran biasa. Oh, ke pameran biasa gitu. Ada berapa sekarang membernya kalau di Grace Varna itu? Ya sekitar mungkin ya hampir 50-an ya kalau semua. Cuma kan di situ ya dari Pasif. orang luar juga. Artinya tuh pasif atau aktif? Ada yang pasif, ada yang aktif. Tapi ya yang aktif paling 30-an. 30-an ya. Nah, Sekitar itu. ini kembali lagi kita tadi udah ngobrol masalah tentang proses perjalanan tadi. Ya. Dan sebagainya. Kalau kita ngomong masalah seni dan tentang dunia seni rupa, itu kan tidak terlepas yang namanya nilai tadi Pak. Pak Samit. Nah ini kan kesempatan ya. Ada jenengan-jenengan di sini saya munculkan itu kan nanti ada berapa perspektif ya terkait masalah value terhadap karya tadi di situ itu yang menarik itu. Karena kalau ngomong masalah yang dunia lain itu, maksudnya di dunia kesenian yang lain itu mungkin terukur ya. Tapi kalau kita ngomong menyentuh di art tadi, di seni rupa tadi itu kan tak ada batasnya. Ya. Tapi ada sebetulnya sebuah ukuran tadi di situ ada sebenarnya. Nah, yang pengen saya tanyakan di sini dengan perspektifnya dengan di situ tuh, gimana menurut Pak Samit sendiri itu? Kalau menurut Untuk value ya dari perspektif saya, iya. ya itu kan saya berdasar pengalaman ya. Pengalaman ya di jalan jadi secara otomatis itu kayak semacam penilaian itu yang tidak ada di teori mungkin ya, atau itu otomatis itu masuk gitu loh. Misalkan mungkin gini, jadi menurut saya itu kan yang penting kalau seni rupa itu kan di situ ada teknis ya kan, ada teknis, ada Medium tadi. tadi semacam apa? Mungkin apa istilahnya komposisi ya kan? Komposisi. Ada komposisi, baru warna, terus mungkin ini apa? Isi. Nah, kita mungkin kita workshop, kita belajar itu kan teknisnya yang kita ini gembleng gitu loh. Lebih ke teknis. Lebih ke teknis gitu loh.
Jadi kalau teknis sudah masuk, Hmm. ya baru masing-masing kan punya value sendiri gitu. Oh gitu ya. Ya, punya value sendiri. Karena kalau kita ngomong seni rupa, apalagi kita udah ngomong fan art ya, fan art itu udah ya sulit gitu lah. Sulitnya karena ada yang berpendapat gini, jadi melukis itu kalau wis didol payu gitu kan, itu nggak semudah itu. Gitu. Makanya menurut saya itu ada beberapa ini, mungkin Opsi ya. kita itu mau melukis itu gini, jadi mau misalkan mau laku, ya udah gambar sing akeh wae gitu. Kita kan bisa penjualan kan lewat pasar, lewat ini kan bisa. Tapi kalau sudah ngomong fan art, itu udah ngomong Idealis. ya idealis sudah. Oke. Sing diomong iki jeroan gitu. Oh gitu. Nah, dari situ ya sulit juga kalau orang belum nyampe. Makanya kita naik ngomong umum ya ngomong itu aja dulu, tenis dan bicarane dodolan gitu aja. Orientasinya lebih ke angka ya. Ya, Seperti itu. Karena nggak ada standar ya ketika Ya, ngomong tidak masalah ada. orasi di apa namanya di seni rupa gitu kan. Saya nggak masuk di, Ya. saya mau nanyakan pada ahlinya karena mengikuti proses yang lama kan itu loh Pak. Iya. Kalau saya kan absurd ya, ketemu dengan ini, kalau saya pengen berkarya ya saya berkarya gitu. Nanti tunggu timing yang tepat saja untuk kemudian jadi tidak terlalu apa ya namanya itu prematur lah. Iya. Kalau pasti tidak terlalu prematur banget. Maka Apalagi kan dunia sekarang kan sudah peradabannya kan sangat teknologinya sudah canggih iya, ya. sekarang tuh kalau kita ngomong setelah dunia hari ini kan tidak terlepas dengan namanya AI tadi di situ. Gitu. Nah ini yang menarik ini Bu Maria itu. Ini belum saya mendengar dari perspektifnya dengan tadi terkait masalah value tentang seni rupa itu. Mungkin bisa di-share sama teman-teman juga di sini ya. Kalau saya sih nggak mikir sejauh itu ya, belum ya mungkin. Tapi memang harus dicoba untuk masuk ke dalam itu. Iya, cuma Karena bertanggung jawab. saat ini kan saya masih ya suka-suka ya, masih apa? Misalnya ada open call, oh temanya apa gitu kan? Kalau misalnya temanya ini gitu, ya udah saya beberapa ya kan gitu kan, ya udah. Tapi saya sih lebih suka ke yang apa ya? Yang lebih ekspresif lah. Oh ekspresif Ya, berarti ya. kalau apa yang melukis yang apa kayak gitu, pemandangan di situ, terus apa itu, saya udah bosen ya, gaya Bosan. banget itu ceritanya. Oh, gitu. Tapi tetap masih menggunakan metode idealis ya di situ deh. Ya masih ke situ, saya malah lebih suka ke situ. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ya udah, ini ada yang pesan gambar apa gitu, ada. Kadang-kadang apa ya, saya terus kok pesan bisa nggak ya memenuhi karpe uang itu ya, pesan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya sendiri bikin sendiri yang lebih ke apa, lebih dari ekspresinya sendiri gitu kan lebih enak. Jadi kalau diikutkan di pameran nggak apa-apa. Nanti kan ya suatu saat sih pasti insya Allah ada yang laku gitu ya. Tapi nggak terus usaha tidak mengkhianati ngikutin hasil. pasar banget ya. Nggak, maksudnya nggak ngikutin apa harus sesuai maunya orang gitu. Oh Enggak, gitu ya. enggak. Itu Berarti artinya masih menggunakan idealisnya masih dipakai di situ. masih lebih ke situ kalau saya. Jadi ya itu tadi, ya rodong gaya itu tadi kalau menurut saya. Tapi kalau Pak Samir sendiri, apakah masih menggunakan metode idealis untuk berkarya tadi situ? Ya enggak juga. Jadi karena terlalu idealis sekarang kan lebih ke ego ya. Jadi kan mungkin gini, saya juga bagaimana istilahnya untuk pribadi ya. Jadi saya bukan istilahnya untuk baru belajar juga kan untuk membuat karya itu yang berkarakter gitu. Karakter saya istilahnya ciri khas ya itu. Nah, itu kan masih dalam tahap belajar terus. Nah, dari situ nanti mungkin melukis itu kan menurut saya itu kayak meditasi gitu. Oke. Jadi melukis sebagai meditasi. kita itu kalau sudah ibaratnya di depan kanvas itu sudah ya tanggung jawab itu harus itu. Apa sing arep diungkapke ning kanvas itu jeroane tok.
Berarti bagian dari kegelisahan sama dengan ketika kita konsumsi kopi tadi di situ. Ya, Iya kan? bisa Kita mengaduk, mungkin kita minum, udah selesai. ya, Udah selesai itu. Tanggung jawabnya seperti mungkin apa? gini. Jadi nek otomatis ya kegelisahan, kegembiraan, ya kan? Itu sebenarnya kan warna ya. Oke. Warna dalam diri kan dituangkan ke sebuah objek karya. Iya, iya. Ketika udah puas, lagi-lagi cari masalah baru berarti. Iya. Seniman ini kadang-kadang kalau digelitik Kadang gini, menarik gitu. kadang kalau udah walaupun kalau udah di depan mata ya, kalau belum dibayar berarti kan masih kadang belum selesai. Yo. Kadang sok pengen udik-udik gitu. Tapi Nah, itu makanya- menggunakan opsi 2 sih nggak Bu? Kadang-kadang itu seniman ini jangan salah, ada pelaku. Ini yang belum tahu ya kadang-kadang itu seorang seniman. Otomatis kan hubungan dengan idealis dia. Iya. Pekerja seni udah beda lagi ranahnya. Iya. Seperti itu. Nah, kalian berdua tuh pribon itu kalau untuk melihat seperti itu. Kalau saya Apakah sih untuk biasa yang aja. idealis itu memang ada ruang sendiri atau by project gitu? Atau by request gitu? ya enggak juga. Saya jalani aja gitu. Oh, selain aja. Jadi memang beda-beda tipis ya sebenarnya kalau itu. Karena ngomong idealis ya butuh dapur, berarti Oh, kita oke. juga butuh makan. Benar-benar. Jadi gini ya jalani aja gitu, udah berkarya aja. Jadi nek ngomong ya mungkin orang lain ya nanti yang bicara, oh, ini arahnya ke sini itu. Saya tidak tahu lukisan saya itu arahnya kemana, juga tidak tahu. Yang penting udah gerak aja gitu. Gerak hari ini. Gerak aja. Nanti mungkin seorang kurator yang bisa bisa mengarahkan ke situ. Tapi Kalau saya kira seperti- butuh nggak sih sebenarnya kurator sendiri di situ tuh dalam pameran sendiri. Padahal si si seniman yang sendiri dia udah paham di situ tuh. Kadang itu loh nggak ketemu dari titik permasalahannya di situ, nah itu jadi problem juga masalah itu. rata-rata Ya. pelukis itu untuk mengungkapkan dalam bentuk sebuah kalimat itu kan susah. Nah gitu loh Gitu. makanya itu. Tapi ide banyak. Ya. Unek-unek nek ora tauke kayak jedel itu. Iya benar. Nah. Gondu. Nah, seorang mungkin kurator Ya. itu kan istilahnya menjembatani ya. Oh, Jadi jane mungkin karepe apa kan mungkin itu. kalau Nah, bisa itu mungkin. dikarepke kadang-kadang Ah, gitu ya. mungkin arah ke situ mungkin. Arahnya Saya tersebut. juga karena saya belajar melukis itu kan secara otodidak kan. Jadi yang saya alami, yang saya pengalaman itu kan dari itu. Jadi memang mentalnya mental street art Malioboro ya kan. Jadi saya memang langsung objek gitu. Apakah bukan karena faktor tidak percaya diri di situ? Nggak pede tadi ketika ada si kurator di situ. Kalau saya ya, Karena kurator itu sebenarnya lebih metodenya lebih ke marketingnya di. Soalnya Pak, ketika kita mengkurasi di kurator tadi di situ, tapi kan kita nggak ngomong masalah harus mengurus sampai ke dalam itu kan, sebagai jembatan alur tadi, ya untuk menyampaikan sebuah cerita tadi. kalau Supaya saya diterima. memang ini apa? Kalau ada kurator, karena saya masih baru ya, masih sebagai pendatang baru gitu, kan kadang masih nggak pede. Ya, jadi kalau ada pameran yang ada kuratornya itu lebih merasa apa? Mantep. Oh, berarti jadi untuk saya sendiri ya. Oh, berarti aku sudah mungkin sudah lebih layak gitu loh untuk bisa dipamerkan gitu karena menurut udah lolos kurator gitu loh. Itu kalau saya karena sebagai pendatang baru. Mungkin kalau udah yang kayak Mas Hamid itu udah senior udah beda lagi. Kalau saya kan masih kadang-kadang aku kadang-kadang nggak pede gitu. Apakah karya aku benar-benar sudah layak atau belum gitu. Nah, kalau ada kurator, nah itu berarti sudah lah, berarti sudah paling ya wis lumayan saya gitu loh. Ya kan itu dalam dunia seni rupa memang seorang kurator kan sangat kadang mungkin menentukan ya mungkin. Iya, untuk menentukan. Karena kurator siapa kan biasanya. Berpengaruh Misalkan juga. pameran tunggal itu kan dikuratori siapa itu kan juga nanti ngangkat gitu loh. Karena linknya kurator itu kan juga punya misalnya pengalaman ke situ, belum dia juga harus paham tuh. Ya, Paling enggak paham ini untuk kehidupannya. Jadi kadang ada kan kurator yang
lihat cuma di foto-foto itu kan juga kadang kurang pas. Nah, gitu. Kalau kurator yang mungkin ya ini yang benar-benar mau ngurasi ya datang ke rumah kan itu. Nah, dari situ dibuka semua kan. Istilah mungkin dari bangun tidur atau Sampai sampai ke detik.